Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, jumpa lagi dengan saya Bambang Supriyono dari guru SMK Negeri 1 Bunguran sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora. Kali ini saya akan share salah satu job saya, yaitu melakukan pendampingan individu di SD Negeri Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora bersama CGP Ibu Fitri Dwi Lestari. Ini dokumentasi saat melaksanakan pendampingan individu pertama Angkatan 9 di SDN Tobo Jati Blora. Saya mendampingi Ibu Fitri dengan Ibu Kepala Sekolah melaksanakan pendampingan individu sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, mari perhatikan untuk dokumen-dokumen berikutnya pelaksanaan pendampingan individu pertama di SDN Tobo Jati Blora. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh PP dalam mendampingi calon guru penggerak. Kali ini di SD Negeri Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Tema dalam pendampingan individu pertama ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak. Kemudian durasi waktunya adalah 4 kali 45 menit atau 4 jam pelajaran. Fokus dalam pendampingan individu pertama ini, yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring. Yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio digital untuk calon guru penggerak. Kemudian yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu pertama ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yaitu sebelum pelaksanaan pendampingan. Terus kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan pendampingan yang meliputi bagian awal, terus kemudian pelaksanaan bagian inti, pelaksanaan bagian akhir, dan pasca pendampingan pada bagian pembuatan laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada tahap persiapan ini meliputi jadwal yang interval waktunya sudah diatur dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian adanya surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, karena saya bekerja di instansi dinaungi cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Kemudian deal antara CGP calon guru penggerak dengan PP untuk penyusunan jadwalnya, terus kemudian penyusunan instrumen pendampingan individu pertama yang dilaksanakan oleh pengajar praktek. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, dalam bagian awal pelaksanaan pendampingan individu, yang bagian pertama adalah 20 menit bagian awalnya untuk durasinya. Yang pertama, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar calon guru penggerak, terus kemudian menyatakan tentang fokus dalam pendampingan. PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Serangkaian itu sudah saya sampaikan dalam instrumen pendampingan individu pertama yang sudah saya kirimkan ke CGP. Jadi saat melaksanakan pendampingan, CGP sudah tahu skenario apa yang akan dilakukan dalam pendampingan itu. Terus kemudian pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan individu, ya, yang harus disiapkan oleh CGP. Kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja yang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini dan akan dilaksanakan dalam bulan-bulan berikutnya.
Pengajar praktek melakukan cross-check berdasarkan jurnal hasil pantauan pembelajaran daring antara jawaban lesan dengan jawaban tertulisnya. Kemudian pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran dari bulan pertama. Kemudian pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah di SDN Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Sebelum pelaksanaan pendampingan individu pertama ini sudah dilakukan lokakarya orientasi. Angkatan 9 Kabupaten Blora ini lokakarya orientasinya dengan metode daring bersama Bapak Kepala Sekolah dari CGP masing-masing. Nah, kemudian melakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya pada ekosistem sekolah. Nah, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator dan juga instruktur 1 kali, bagaimana harapan dan kekhawatiran yang Ibu saat ini rasakan? Yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya diresahkan, yang akan terjadi, mungkin terjadi atau tidak akan terjadi. Yang kedua adalah harapan-harapan yang sudah terwujud, yang akan terwujud, dan mungkin tidak akan terwujud. Kemudian adakah harapan baru yang Ibu harapkan untuk pembelajaran di bulan kedepannya. Bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Ibu melakukan pembelajaran daring? Ini dikulas dalam diskusi bersama CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang bagian inti kedua adalah tindak lanjut hasil pembelajaran. Durasi waktunya 30 menit. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengajukan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari. Nah, apa perubahan yang dilakukan oleh Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Selanjutnya, apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Ibu melaksanakan perubahan tersebut? Yang ketiga adalah bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan dan bagaimana Ibu melihat respon tersebut. Kemudian yang keempat, apa hal yang sudah baik dalam perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki ke depannya. Yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas dan apa sudah dituangkan dalam jurnal refleksi diri mingguan. Jurnal refleksi diri mingguan ini adalah salah satu tagihan atau kewajiban dari CGP yang harus diisi setiap 2 minggu sekali. Nah, tulislah proses pembelajaran dalam jurnal refleksi di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio digital. Durasi waktunya 60 menit. Ini pengajar praktek memberikan pembimbingan kepada CGP dalam membuat portofolio digital, memberi pertanyaan pemantik dan menggali informasi dari CGP sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dari CGP. Yang pertama adalah media atau platform apa yang Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Ini sudah ada kesepakatan dengan menggunakan Google Sheet sebagai platform pembuatan portofolio digital. Terus kemudian komponen apa saja yang dituangkan di dalam portofolio digital. Kemudian seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak Ibu buat. PP mengecek hasil portofolio digital dari CGP. Kemudian mengingatkan bahwa pembuatan portofolio menggunakan panduan yang sudah diberikan dalam lokakarya orientasi. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kelima, yaitu peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Durasi waktunya 30 menit. Proses pendampingan, pengajar praktek berdiskusi untuk mengetahui peta posisi diri. Nah, hasil peta posisi diri menjadi dasar
dasar bagi CGP dalam melaksanakan pengembangan diri untuk berikutnya. Nah, sebagai pertanyaan pemantiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kompetensi apa yang sudah Bapak kuasai? Dari kompetensi guru penggerak yang sudah diajarkan di modul sebelumnya, apa yang sudah dikuasai, yang sudah baik maksudnya. Terus kemudian kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan. Berarti kompetensi yang belum maksimal terus kemudian akan ditingkatkan untuk tahap berikutnya. Nah, setelah Anda mengetahui umpan balik, kompetensi-kompetensi itu kita mintakan umpan balik kepada warga sekolah, baik kepala sekolah, teman sejawat maupun siswa. Nah, dari kompetensi umpan balik yang diberikan oleh ekosistem sekolah tersebut, langkah selanjutnya apa untuk pengembangan dirinya? Apakah ada perubahan atau tidak? Berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang sudah diberikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan waktu durasinya 10 menit, yaitu melakukan refleksi terhadap proses pendampingan dengan satu, apakah pembelajaran atau ide baru yang Ibu dapatkan setelah sesi pendampingan ini. Nah, terus kemudian apa yang sudah baik dalam pendampingan ini dan apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Kemudian PP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring. Terus kemudian jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi dalam LMS oleh pengajar praktek. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagian pasca pendampingan yaitu pembuatan laporan. Laporan di sini ada dua versi. Yang pertama adalah laporan versi online, yang kedua adalah versi manual. Pada versi online, yaitu mengisi jurnal pendampingan, kemudian mengisi daftar hadir, terus kemudian rencana pendampingan selanjutnya di dalam LMS. 3 poin itu dikerjakan di LMS secara online. Kemudian versi manualnya, yang pertama adalah daftar hadir pendampingan, kemudian bukti kehadiran pendampingan dan dokumentasi pendampingan. 3 poin itu dikumpulkan saat penyamaan persepsi dalam lokakarya berikutnya, yaitu lokakarya pertama. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini dokumentasi pendampingan individu pertama di SD Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Saya mendampingi Ibu Fitri melaksanakan tugas pendampingan ini dengan menghadap Ibu Kepala Sekolah. Kemudian mengecek hasil portofolio digital yang sudah dikerjakan oleh Bu Fitri. Apakah perlu ada perubahan, memberikan saran-saran sebaiknya bagaimana, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, begitu. Mana yang boleh untuk diupload dan mana yang tidak boleh untuk diupload dalam portofolio digital dengan Google Sites. Terima kasih saya ucapkan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, yang kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, yang ketiga adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yang keempat adalah SMK Negeri 1 Bundiran, dan yang kelima adalah SD Negeri Tobo, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Demikian dari saya, apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Bila ada salah, mohon maaf sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.